Raghima antum. Raghima antum. Celaka. 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 Seorang ditanya oleh sahabat, "Man ya Rasulullah?" Siapa itu ya Rasulullah? Maka dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man adraka walidayhi 'inda al-kibar ahaduhuma aw kilayhima thumma lam yudkhil jannah." Celaka bagi seseorang yang memperoleh kedua orang tuanya ketika mereka dalam keadaan tua, atau salah satu dari mereka berdua, akan tapi tidak membuat anak tersebut masuk surga. Celaka seorang anak yang mendapatkan kedua orang tuanya kemudian dia tidak mendapatkan surga karena orang tuanya tersebut. Anakku, ibu tidak akan mengangkat keluhan ini ke langit. Ibu tidak akan kadukan duka ini kepada Allah, karena ibu yakin sekiranya suara ini sampai ke langit, jeritan ini membumbung menembus awan, maka yang binasa adalah engkau. Maka yang akan menimpamu adalah kebinasaan dan kesengsaraan. Kebinasaan yang tidak dapat diobati oleh obat, yang tidak mungkin tersembuhkan oleh dokter dan tabib. Bagaimana pula aku akan mengangkatnya ke langit, padahal engkau adalah jantung hatiku. Bagaimana pula aku akan kadukan kepada Allah, padahal engkau adalah pelipur laraku. Bagaimana pula aku akan tangisi kepada Allah Azza wa Jalla, padahal engkau adalah kebahagiaan hidupku. Bangunlah nak, uban sudah mulai merambat di atas kepalamu. Akan berlalu masa sehingga engkau akan menjadi tua pula. Dan al-jaza'u min jinsil amal. Sebagaimana engkau berbuat, engkau akan diperlakukan hal yang sama. Ganjaran sesuai dengan apa yang engkau perbuat. Aku tidak ingin engkau nantinya menulis surat dengan air matamu kepada anak-anakmu, sebagaimana aku telah menulisnya dengan air mataku kepadamu. Anakku, bertakwalah kepada Allah tentang ibumu. Peganglah kakinya, sesungguhnya surga di kakinya. Basuhlah air matanya, balurlah kesedihannya, kencangkan tulang ringkihnya, kokohkan badannya yang laku. Anakku, setelah engkau membaca surat ini, maka terserah engkau. Apakah engkau akan sadar dan akan kembali kepada ibumu, atau engkau menyobek surat ini? Kan tadi, barang siapa yang menanam, niscaya dia pula yang akan menuai. Barang siapa yang menanam, niscaya dia pula yang akan menuai. Dari ibumu yang selalu mencintai. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Hari ini Sabtu tanggal 2 Desember 2006, kita hadir di majlis ta'lim ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita dan mengkaruniakan kepada kita taufik dan hidayahnya. Ibu-ibu dan para akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sore hari ini kita akan bercerita tentang seseorang, bagian dari makhluk yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Seseorang yang lemah, seseorang yang lembut, seseorang yang membutuhkan perhatian, akan tapi dia adalah seorang yang kuat, dan dia adalah seorang yang kokoh. Dialah yang disebut dengan seorang ibu, karena ibu di dalam Islam adalah tonggak yang tidak pernah patah. Dia adalah tiang yang tidak pernah roboh. Dia adalah bangunan yang kokoh, diterjang masa, diterpa badai dan semacamnya. Sekalipun dia lembut, akan tapi dia keras. Sekalipun dia lemah, akan tapi dia kuat. Ibu yang menempatkan posisi terbaik dan termulia dari seluruh anak Adam alaihissalam dalam perbaktian. Orang yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebuah permisalan di dalam perbaktian. Lihatlah bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sebuah keutamaan di dalam berbakti kepada orang ini. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wassaynal insan biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain an ishkur li wa liwalidayk ilayyal masir." Dan kami telah mewasiatkan kepada manusia untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menerangkan satu dari dua orang tua tersebut, hamalathu ummuhu, yang ibunya telah mengandungnya, wahnan ala wahn, dalam keadaan lemah di atas kelemahan, wa fisaluhu fi amain, dan masa menyusu seorang anak pada ibu tersebut adalah 2 amain, 2 tahun. Anishkurli wali walidai, agar dia bersyukur kepadaku dan bersyukur kepada kedua orang tuanya. Ilayyal masir, dan kepadakulah mereka kembali. Itulah cerita kita pada hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberi manfaat pada kajian kita kali ini. Wallahu ta'ala alam. Ibu di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang Isa alaihissalam, bagaimana berbaktinya dia dengan ibunya. Nabi Isa berkata, sebagaimana yang dinukilkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, beliau mengatakan, qala inni abdullah atani al-kitab wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aina ma kunt wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya wa barran biwalidati wa lam yaj'alni jabbaran syaqiyya. Apa kata Isa alaihi salam? Sungguhnya aku adalah hamba Allah yang telah dia berikan kepadaku kitab, dan dia yang telah menjadikan aku seorang nabi. Dialah yang telah menjadikan aku orang yang berkah dimanapun aku berada, dan dialah yang mewasiatkanku untuk salat dan menunaikan zakat ketika aku masih hidup. Wa barran biwalidati, dan dialah yang menjadikan aku berbakti kepada ibuku, walidah, ibunya Maryam alaiha salam. Walam yaj'alni jabbaran syaqiyya, dan tidak menjadikanku seseorang yang jabbar, yang sombong, syaqiyya, yang sengsara celaka. Jadi Isa alaihi salam, Nabiullah Isa, dia adalah seorang yang berbakti kepada ibunya, berbakti kepada ibunya. Begitulah sejarah
Begitulah perjalanan seluruh para nabi dan para rasul, para ulama dan orang-orang yang saleh. Mereka mengerti kedudukan ibunya. Bahkan Islam meletakkan kedudukan ibu di tempat yang sangat tinggi. Suatu hari datang seseorang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Datang seseorang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia mengatakan, "Ya Rasulullah, man ahaqqun nas bi husni sahabati?" Wahai Rasulullah, siapa manusia yang berhak aku pergauli dengan baik? Maka dijawab oleh Rasulullah SAW, "Ummuk, ibumu." Qala thumma man? Kemudian dia mengatakan, siapa lagi ya Rasulullah? "Ummuk, ibumu." Kemudian siapa lagi ya Rasulullah orang yang berhak saya bergaul baik dengannya? Maka dia jawab, ibumu. Kemudian dia mengatakan pada keempat kalinya, kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Qala abuka. Dia mengatakan ibu, ayahmu. Jadi kedudukan ibu pertama, kedua, dan yang ketiga. Akan tetapi kedudukan ayah hanya sebatas juara harapan, yaitu engkau yang keempat. Ayah juara harapan. Lihat kaum ibu bagaimana kedudukan seorang ibu, seorang wanita di pandangan Islam. Dan lihat pula bagaimana Allah Subhanahu wa taala telah memuliakan Anda sebagai seorang ibu. Dan janganlah sia-siakan kemuliaan tersebut. Suatu hari datang seseorang kepada Abdullah bin Umar. Dan dia sedang melakukan tawaf. Bersamanya ibunya, menggendong ibunya. Kemudian setelah dia menunaikan tawaf 7 kali, berpeluh, berletih. Kemudian dia datang kepada sahabiyun jalil, sahabat yang mulia Abdullah bin Umar. Dia mengatakan, wahai sahabat yang mulia, apakah aku telah menunaikan kewajiban kepada ibuku? Apa kata Abdullah bin Umar? Belum. Bahkan engkau tidak bisa menunaikannya sekalipun satu teriakannya. Belum. Bahkan engkau belum lagi menunaikan haknya sekalipun dalam satu teriakannya ketika melahirkan engkau. Ketika melahirkan engkau. Subhanallah. Bagaimana besarnya kedudukan ibu di pandangan Islam. Dan lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan seorang anak untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Dan dia jadikan ibu sebagai jalan untuk masuk ke surga. Dia jadikan ibu sebagai jalan untuk masuk ke surga. Diriwayatkan dari Abu Abdurrahman As-Sulami, dari Abu Darda radhiyallahu anhu, sesungguhnya seseorang datang kepada Abu Darda. Kemudian dia mengatakan, wahai sahabat Rasulullah, sesungguhnya saya mempunyai seorang istri, sedangkan ibuku menyuruhku untuk mentalaknya, untuk menceraikannya. Dia bertanya kepada Abu Darda, ibunya menyuruh agar istrinya diceraikan. Bertanya kepada Abu Darda, maka dijawab oleh Abu Darda. Apa kata Abu Darda? Sungguhnya aku tidak akan mau menjawab apakah engkau akan menceraikan istri engkau atau tidak. Akan tapi aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-walidu awsatu abwabil jannah, fa in syi'ta fa'adhi' dhalikal bab aw ihfazhu. Sesungguhnya orang tua adalah pintu tengah di surga. Jika seandainya engkau hendak menghilangkannya, maka hilangkanlah. Kan tapi jika seandainya engkau hendak menjaganya, maka jagalah. Jadi Abu Darda mengatakan, saya tidak akan berfatwa untuk menceraikan atau tidaknya. Akan tapi saya mendengar Rasulullah SAW bersabda bahwa seorang ibu adalah pintu nanti di surga. Pintu di tengah. Pintu yang paling dekat menuju surga. Kalau seandainya Anda ingin menghilangkan, maka hilangkanlah. Kalau seandainya Anda ingin mendapatkannya, maka dapatkan. Dengan mentaati kedua orang tua. Dan sesungguhnya bagaimana Islam menjadikan berbakti kepada seorang ibu lebih dahulu daripada jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, lebih dahulu daripada dakwah. Sesungguhnya diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu qala,
Ja'a rajulun yasta'dinu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fil jihad. Datang seseorang minta izin kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang jihad. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, ahayyun walidak. Dia minta izin ke jihad. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, apakah kedua orang tua engkau masih dalam keadaan hidup? Maka dia menjawab, benar ya Rasulullah, kedua-duanya masih hidup. Maka Rasulullah SAW menjawab, fafihima fajahid. Kalau seandainya engkau ingin berjihad, wahai fulan, maka berjihadlah untuk mereka berdua. Kalau seandainya engkau ingin keluar, wahai fulan, maka keluarlah untuk mereka berdua. Berjihadlah di sana. Sesungguhnya di sana adalah tempat jihad. Satu hari lagi, datang lagi seseorang kepada Rasulullah SAW. Dia mengatakan, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ji'tuka ubayyuka alal hijrah wa taraktu abawaya yabkiyan. Ya Rasulullah, sungguhnya aku datang berbaiat kepadamu untuk hijrah. Untuk hijrah. Akan tapi bersamaan saya ingin hijrah bersamamu ya Rasulullah, aku tinggalkan kedua orang tuaku dalam keadaan menangis. Maka berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengizinkannya untuk hijrah. Irja' ilaihima fa'adhikhuma kama abkaitahuma. Kembalilah kepada mereka berdua, maka tertawakan mereka berdua sebagaimana engkau telah membuat dia menangis. Tertawakan mereka berdua sebagaimana engkau telah membuat dia menangis. Ibu-ibu dan para akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak akan tahu kedudukan seorang ibu kecuali adalah seorang wanita. Seorang wanita yang akan mengerti kedudukan ibu. Dan di bawah ini kita akan sampaikan sebuah risalah, sebuah surat yang ditulis oleh seorang anak putri pada hari dia melahirkan anak pertamanya. Pada hari dia melahirkan anak pertamanya di rumah sakit. Lihat bagaimana rasanya dia baru memiliki seorang ibu. Maka dia berkata di dalam suratnya tersebut, dia mengatakan, ibu, saat ini aku sungguh mencintaimu. Aku sungguh mencintaimu. Cinta yang tidak pernah kurasakan sebelumnya dalam kehidupanku. Untuk pertama kalinya dalam kehidupan, bahwa segala sesuatu di sekelilingku dipenuhi dengan perasaan cinta yang baru ini. Semua yang ada di dalam diri terasa begitu bergoncang hebat. Sungguh, sekarang ini aku selalu mencintaimu, wahai ibu. Akan tetapi aku tidak pernah memahami hakikat cinta itu dengan sebenarnya kecuali pada hari ini. Sebuah keganjilan dari perasaan ini meliputiku pada saat ini, setelah tahun-tahun berlalu hidup di sampingmu. Sebagaimana tumbuhnya seorang gadis bersama ibunya. Sepanjang umurku aku melihat belayan cintamu dan merasakan dekapan kasih sayangmu. Semenjak aku bayi mungil, gadis kecil, hingga aku sekarang dewasa, yang telah siap bertemu dengan dunia yang jauh dari rumah, orang tua dan kerabatnya. Selama itu aku selalu heran setiap kali aku melihat kasih sayangmu kepada kami, pengorbananmu terhadap kami anak-anakmu. Sehingga aku bertanya-tanya, dari jenis manusia apa seseorang yang tidak pernah ragu satu kali pun untuk memberikan kehidupannya dan semua yang ia miliki untuk kami dalam rangka kebahagiaan kami? Manusia apa yang sepanjang umurku aku memanggilnya dengan ibu? Dari bahan apa dia diciptakan? Dan dari hati yang mana dia diciptakan? Hati yang tidak pernah mengenal kecuali kasih sayang kepada anak-anaknya yang keluar dari perutnya tersebut. Bersamaan dengan tangis bayi baruku, wahai ibu, baru aku mengetahui. Bersamaan dengan tangis bayi baruku,
baru aku sadar. Dari tawa bayiku, wahai ibu, baru aku belajar. Bersama nafasnya yang hangat lagi wangi ketika aku memeluknya di pangkuanku, baru aku mendapatkan jawaban. Baru aku memperoleh jawaban yang selama ini membingungkanku. Setiap kali melihat wajahmu atau ketika aku memperhatikan kedua matamu, sekarang aku baru mengetahui hakikatnya. Hari ini baru aku mengetahui tentang hakikat seorang ibu, wahai ibu. Karena aku telah menjadi ibu dari bayi mungilku. Sekarang aku melihat diriku bersamamu. Aku melihat semua kehidupanku semenjak aku datang ke dalam kehidupan dunia hingga aku dewasa, menikah, sampai Allah menganugerahkan bayi mungil lagi cantik ini. Ibu, proses melahirkan sangat berat bagiku. Aku benar-benar merasa tersiksa. Aku berharap sekiranya engkau datang untuk berada di sebelahku pada detik-detik yang ditunggu oleh setiap ibu. Kan tapi aku mengerti keadaanmu. Aku mengetahui kesibukanmu dalam mengurusi rumah tangga. Aku telah rasakan sakitnya melahirkan. Sekarang aku tidak lagi merasakan kecuali detak jantungku yang dipenuhi cinta dan kasih sayang yang memenuhi kehidupan baruku. Aku melihat bayiku dibawa oleh suster dan meletakkannya di sampingku. Aku perhatikan bayiku. Aku tatap makhluk kecil ini yang selama 9 bulan penuh aku bawa dalam perutku. Aku hidup bersamanya dan untuknya. Makan dengan takaran, tidur dengan hati-hati, bergerak dengan hati-hati, seakan-akan aku membawa sesuatu yang paling berharga dari harta karun dunia. Dialah kehidupan baruku, wahai ibu. Dialah kehidupanku, jiwaku, dan semua yang aku miliki. Dialah putriku. Alangkah indahnya gambaran kehidupan yang selalu berulang. Sambutlah kecupanku dan kecupan si kecil cucumu. Ini risalah yang dibuat oleh seseorang yang baru mengetahui ukuran dan takdir. Baru dia mengetahui tentang kedudukan ibunya setelah dia melahirkan. Bagaimana kasih sayang ibunya yang selama ini dia tidak mengenalnya. Dia tidak tahu bagaimana bisa seorang yang lemah, dia bekerja tanpa pamrih. Dia berbuat, dia beramal, dia bekerja. Makanya Allah Subhanahu wa taala benar-benar memberikan keutamaan untuk berbakti kepada seorang ibu. Diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqultu ya Rasulullah ayyul a'mali afdal? Qala as-salatu li miqatiha. Aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian aku berkata, ya Rasulullah, amalan apa yang lebih afdal, yang lebih baik? Maka Rasulullah SAW menjawab, salat pada waktunya. Qultu thumma madza? Aku berkata, kemudian apa ya Rasulullah? Maka dijawab oleh Rasulullah SAW, birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Qultu thumma madza ya Rasulullah? Kemudian aku berkata, apalagi ya Rasulullah? Qala al-jihadu fi sabilillah. Dan dia berkata, jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia terdiam. Kemudian Rasulullah SAW terdiam. Jadi berbakti kepada orang tua, terkhusus seorang ibu, adalah sebuah keutamaan. Bahkan dia adalah sebaik-baik amal. Bahkan surga Allah Subhanahu wa taala letakkan di kakinya. Surga Allah Subhanahu wa taala letakkan di kakinya. Seseorang datang kepada Rasulullah SAW menanyakan tentang surga. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, apakah engkau memiliki seorang ibu? Benar, ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah SAW? Ilzamha, ilzamha. Dalam riwayat lain disebutkan ilzam rijlaha, fa inna jannata tham. Apa kata Rasulullah SAW kepada laki-laki tersebut?
Takutlah kakinya, peganglah kakinya, sesungguhnya surga di sana. Sesungguhnya surga di kaki seorang ibu. Lihat keutamaan Islam kepada ibu, kepada seorang yang lemah tersebut, Allah angkat derajatnya yang sangat mulia. Sungguhnya cerita salaf tentang baktian kepada orang tua, terkhusus kepada ibu, sangatlah banyak, yang telah dinukilkan dengan sanad yang sahih dalam riwayat yang benar, yang tidak mungkin disangsikan kembali. Diriwayatkan, disebutkan oleh para ulama bahwa Raja' bin Haywah ketika dia mengisi pengajian ba'da fajar yang dihadiri oleh ribuan muridnya, kemudian tiba-tiba dari pintu masjid datang ibunya, kemudian dia berteriak, wahai Raja', ambilkan makanan untuk ayam, berikan untuknya. Ambilkan makanan untuk ayam. Maka ketika dia mendengar ibunya memanggil untuk memberi makanan ayam, sedangkan dia sekarang di majlis ilmu menyampaikan qala Allah qala Rasul, tidak ayal bagi Raja' bin Haywah kecuali menuruti apa yang disebutkan oleh ibunya, kemudian dia bangkit. Raja' bin Haywah. Dan ini Sa'ad bin Abi Waqqas, sebagaimana yang disebutkan bahwa diturunkan ayat sababun nuzul ayat wa wasaina al-insan biwalidayhi hamalat ummuhu wahnan ala wahn. Sababun nuzul ayat ini bahwa adalah Sa'ad bin Abi Waqqas masuk Islam. Kemudian ibunya tidak menyetujui masuk Islamnya. Ibunya tidak merelakannya dia masuk Islam. Sampai ibunya bernazar tidak akan makan dan tidak akan minum sampai dia meninggal. Kemudian berkata ibunya kepada Sa'ad, wahai Sa'ad, sesungguhnya ibu tidak akan mau makan dan tidak akan mau minum sampai nantinya orang akan mengatakan bahwa Sa'ad telah membunuh ibunya. Padahal Sa'ad sebelum dia masuk Islam, dia adalah anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Dia berbakti kepada ibunya. Kemudian apa kata Sa'ad? La taf'ali ya ummah, fa inni la ada'u dini hadha li syai'in. Wahai ibu, jangan lakukan hal ini. Sungguhnya tidak mungkin aku meninggalkan agamamu karena itu. Jangan lakukan hal itu wahai ibu. Dari satu sisi dia ingin berbakti kepada orang tuanya, dia ingin berbakti kepada ibunya. Akan tapi satu sisi lain, dia tidak akan mungkin meninggalkan dinul hanif, agama Islam yang benar ini. Kemudian dia mengatakan, wahai ibu, demi Allah, sekiranya engkau memiliki 100 jiwa, kemudian tercabut 1 jiwa demi 1 jiwa dari tubuhmu, demi Allah, saya tidak akan meninggalkan agama ini. Bagaimana lihat berbaktinya Sa'ad bin Abi Waqqas kepada ibunya, padahal yang diminta oleh ibunya adalah syirik, untuk kembali kufur. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilm fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Sekiranya kedua orang tua memaksa engkau untuk berbuat syirik atau kufur, maka jangan taatilah mereka berdua dan berbuat baiklah kepada mereka berdua di dunia. Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Berbuat baiklah kepada kedua orang tua di dunia. Disebutkan oleh ulama tafsir bahwa perlakuan buruk orang tua tidak menghalangi seorang anak untuk berbuat baik kepada orang tuanya. Tidak menghalangi berbuat baik seorang anak kepada kedua orang tuanya. Ibu-ibu dan para akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah sebuah risalah yang ditulis oleh seorang ibu kepada anaknya, yang mudah-mudahan bisa menjadikan i'tibar dan pelajaran bagi kita semua. Risalah, surat yang ditulis oleh seorang ibu ketika dia melihat anaknya tidak lagi menunaikan kewajibannya sebagai seorang anak. Surat yang ditulis dari hati yang telah luka. Surat yang ditulis dengan air mata.
Surat yang ditulis dengan harapan belas kasihan seorang anak akan berikan kepada ibunya. Surat yang ditulis oleh seorang manusia yang telah mengabdi bertahun-tahun kepada anaknya tersebut. Yang ditulis oleh seorang pelayan yang telah berbakti pada seorang yang sekarang anaknya. Anaknya tersebut sekarang dia tidak mau dan belum mengerti akan hakikat berbakti. Mari kita dengarkan isi surat yang disampaikan oleh ibu tersebut. Dia mengatakan, "Anakku, surat ini datang dari ibumu yang selalu dirundung sengsara. Ia coba untuk menulis di atas keraguan dan rasa malu setelah berpikir panjang. Ia goreskan pena berulang kali, akan tetapi selalu terhalangi oleh tangis. Dan setiap kali ia menitikkan air mata, setiap itu pula hatinya terluka. Anakku, setelah umur yang panjang ini, kulihat engkau telah menjadi laki-laki yang dewasa, yang cerdas dan yang bijak. Karenanya engkau pantas untuk membaca tulisan ibu ini. Sekalipun nantinya engkau sobek kertas ini sebagaimana sebelumnya engkau telah menobek hati ibu. Wahai anakku, 25 tahun telah berlalu. Dan tahun-tahun itu adalah tahun kebahagiaan dalam kehidupanku. Ketika itu dokter datang memberitahukanku bahwa aku sakit hamil. Dan semua para ibu mengetahui arti kalimat tersebut. Bercampur gembira bersama bahagia, sebagaimana ia adalah awal mula perubahan fisik dan emosi. Setelah kabar gembira tersebut, aku membawamu 9 bulan. Tidur dalam kesulitan, berdiri dalam kesulitan, makan dalam kesulitan, bernapas dalam kesulitan. Akan tetapi itu semua tidak mengurangi cinta dan kasih sayangku padamu. Bahkan ia tumbuh bersama berjalannya waktu. Aku mengandungmu, wahai anakku, dalam kondisi lemah di atas lemah. Akan tetapi aku gembira setiap kali aku melihat gerakanmu di perutku. Aku bahagia setiap kali aku menimbang tubuhku bertambah dengan bertambahnya berat badanmu. Padahal kandungan itu sangat berat, wahai anakku. Penderitaan yang berkepanjangan itu telah sampai ketika fajar malam itu, yaitu ketika mata ini tidak bisa dipisingkan. Aku merasakan sakit yang tidak tertahankan dan takut yang tidak bisa dilukiskan. Sakit itu terus berlanjut sehingga aku tidak lagi menangis. Sebanyak itu pula aku melihat kematian di hadapanku sampai engkau benar-benar keluar ke alam dunia. Ketika aku melihat engkau keluar ke alam dunia, bercampur air mata kebahagiaanku dengan air mata tangismu. Dengan itu semua telah sirna semua keletihan dan kesedihanku. Bahkan kasihku bertambah dengan kuatnya sakit. Aku peluk cium dirimu sebelum aku meneguk satu tetes air. Wahai anakku, telah berlalu tahun dari usiamu, sedangkan aku membawamu dengan hatiku, memandikanmu dengan kedua tangan kasih sayangku, memberi saripati hidupku padamu. Aku tidak tidur demi tidurmu, aku berletih demi kebahagiaanmu. Harapanku pada setiap harinya agar aku melihat senyumanmu. Setiap harinya aku hanya berharap bahwa engkau tersenyum. Kebahagiaanku setiap saat yang aku harapkan
adalah permintaanmu dari mulutmu ilmu agar aku berbuat sesuatu untukmu. Itulah kebahagiaanku di hari-hari masa kecil. Lalu berlalulah hari, sedangkan aku setia menjadi pelayan yang tidak pernah lalai, dayang yang tidak pernah berhenti, pekerja yang tidak pernah mengenal lelah, mendoakan selalu kebaikan dan taufik untukmu. Itu semua aku perhatikan dirimu hari per hari sampai engkau telah dewasa. Telah tegak pula badanmu, telah nampak jiwa laki-lakimu pada tingkah laku dan keseharianmu. Saat itu pula aku mulai melirik ke kiri dan ke kanan agar engkau mendapat pasangan hidup. Datanglah hari perkawinanmu, wahai anakku. Berarti hampir dekat pula kepergianmu dariku. Tatkala itu hatiku serasa teriris, air mataku mengalir, bercampur kebahagiaan dengan kesedihan. Bagaimana pula tidak, aku bahagia karena engkau akan mendapatkan pasangan. Akan tapi bersamaan dengan itu aku sedih karena engkau pelipur hatiku akan berpisah denganku. Waktu pun berlalu, seakan-akan menyeretnya dengan berat. Kiranya setelah perkawinan itu aku tidak lagi mengenal dirimu. Waktu sudah berlalu, setelah engkau menikah, setelah engkau berkeluarga, setelah engkau bawa boyong istrimu dan anak-anakmu dari rumah. Waktu bagiku ada terasa lambat, sangat lambat. Perkawinan itu menyebabkan engkau tidak lagi mengenal diriku. Senyummu telah sirna di hadapan, sebagaimana sirnanya matahari ditutupi oleh kegelapan malam. Suaramu telah tenggelam, sebagaimana tenggelamnya batu dijatuhkan ke dalam kolam yang hening dan kelam. Aku benar-benar tidak mengenalmu lagi karena engkau telah melupakanku dan melupakan hakku. Terasa lama hari-hari yang kulewati hanya untuk ingin melihat rupamu. Hari-hari yang dilewati terasa lama hanya ingin untuk melihat rupamu. Detik demi detik ku hitung hanya sebatas untuk mendengar suaramu. Akan tetapi penantian tetap penantian, penantian yang sangat panjang. Aku selalu berdiri di pintu hanya untuk melihat dan menanti kedatanganmu yang tidak pernah kunjung datang. Sampai-sampai setiap kali berdiri di pintu aku menyangka bahwa engkaulah dia, orangnya yang aku tunggu. Setiap kali berdering telepon, aku merasa bahwa engkau yang akan menelpon. Setiap suara kendaraan yang lewat, aku merasa bahwa engkaulah yang datang. Akan tetapi semua itu tidak ada. Penantianku sia-sia, harapanku hancur. Yang ada hanya keputusasaan. Yang tersisa adalah kesedihan dari semua keletihan selama ini. Yang tinggal hanya menangisi diri dari nasib yang memang telah ditakdirkan sengsara. Anakku, ibu tidaklah meminta banyak. Dia tidaklah menagih hal yang bukan-bukan. Satu yang ibu pinta, satu yang ibu harapkan. Sekiranya engkau rela, jadikanlah ibumu ini sebagai sahabat, sekalipun dia sahabat yang jauh dalam kehidupanmu. Dan jangan sekali-sekali engkau jadikan ibumu musuh yang engkau jauhi. Yang ibu tagih kepadamu, wahai anakku, jadikanlah rumah ibumu ini terminal, sekalipun dia adalah terminal yang jauh, agar engkau dapat pula sekali-kali singgah, sekalipun hanya 1 detik. Jangan sekali-kali engkau jadikan rumah ibumu ini adalah tempat sampah yang memang engkau tidak pernah mengunjunginya.
Anakku, telah bungkuk pula punggungku, bergemetar tanganku, badanku telah pula dimakan oleh usia, tubuhku telah pula digerogoti oleh penyakit. Berdirinya ibu seharusnya dipapah, duduknya ibu seharusnya dibopong. Akan tetapi walaupun begitu, cintaku kepadamu masih seperti dulu, masih seperti lautan yang tidak pernah kering, masih seperti angin yang tidak pernah berhenti. Sekiranya engkau dimuliakan satu hari saja oleh seseorang, tentu engkau akan membalas kebaikannya dengan kebaikan. Akan tetapi ibumu yang telah berbuat banyak kepadamu, yang telah berlarut berletih-letih kepadamu, mana balas budimu, wahai anakku? Mana balasan baikmu? Sampai begitu keras hatimu setelah berlalunya hari, setelah berselangnya waktu, setelah engkau meninggalkan ibumu di sudut rumah yang sepi lagi ini. Wahai anakku, setiap kali aku mendengar engkau bahagia dengan hidupmu, setiap itu pula bertambah kebahagiaan. Bagaimana tidak pula aku bahagia karena engkau adalah gapan kedua tanganku. Kiranya dosa apa yang telah aku perbuat sehingga engkau jadikan musuh bebuyutan. Ini risalah seorang ibu. Dosa apa wahai anakku? Kiranya engkau menjadikan aku musuh bebuyutan. Engkau musuhi, engkau tidak pernah sapa, tidak pernah kunjungi, tidak pernah hampiri. Apakah aku pernah salah satu hari dalam bergaul denganmu? Atau aku pernah berbuat lalai dalam melayanimu? Tidak dapatkah engkau menjadikanku pembantu yang hina dari sekian banyak pembantumu yang mereka semua telah engkau beri upah, dan mereka semua engkau telah berikan perlindungan? Mana upahku wahai anak? Mana ganjaranku? Mana jatahku untuk? Kenapa engkau tidak memberikan sedikit perlindungan di bawah naungan kebesaranmu? Kenapa engkau tidak anugerahkan sedikit kasih sayangmu demi pengobatan derita orang tua yang lemah ini? Padahal Allah Subhanahu wa taala mencintai orang yang dermawan dan baik. Hal jazaa'ul ihsanu illa al-ihsan? Bukankah ganjaran yang baik seharusnya dibalas dengan ganjaran yang baik? Yang ibu pinta di hari-hari akhir ibu ini adalah hanya untuk melihat wajah. Aku tidak menginginkan yang lainnya. Aku tidak menginginkan hartamu yang banyak, tidak menginginkan kebesaranmu yang luas, tidak menginginkan tahtamu yang tinggi. Yang ibu inginkan hanya wajahmu di hadapan. Wahai anakku, hatiku serasa teriris, air mataku mengalir, sedangkan engkau masih sehat walafiat. Karena orang-orang mengatakan bahwa engkau adalah seorang yang supel dalam pergaulan, engkau adalah seorang yang dermawan di dalam pemberian, engkau adalah orang yang berbudi di dalam masyarakat. Akan tetapi mana supelmu kepada ibumu? Mana dermawanmu kepada ibumu? Mana budimu kepada ibumu? Anakku, apakah hatimu tidak tersentuh terhadap seorang wanita tua yang lemah, yang telah binasa dimakan rindu, berselimutkan selalu kesedihan dan berpakaian selalu kedukaan? Karena engkau, berbahagiakah engkau karena engkau telah berhasil mengalirkan air matanya? Tersenyumkah engkau
Karena selama ini engkau telah berhasil membuat sedih hatinya. Berbahagiakah engkau karena engkau telah berhasil memutuskan tali silaturahim dengan ibumu? Wahai anakku, inilah pintu surga. Maka pitilah, pergilah menuju sana. Lewatilah jalannya dengan senyuman yang manis, pemaafan dan balas budi yang baik. Semoga aku denganmu nanti bertemu di sana dengan kasih sayang Allah, sebagaimana yang telah disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-walidu awsatu abwabil jannah, fa in syita fa'adhi' dzalika aw ahfadh. Orang tua adalah pintu tengah surga. Jika seandainya engkau menginginkan, maka hilangkanlah pintu itu, atau jaga pintu. Anakku, selama ini aku mengenalmu bahwa engkau adalah laki-laki yang selalu sama dengan pahala, yang selalu rakus dengan ganjaran, yang selalu mengharapkan ampunan dari Allah Azza wa Jalla. Akan tetapi yang pasti engkau telah melupakan sebuah hadis. Engkau telah melalaikan sebuah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna ahabbal a'mali ila Allah as-salatu fi waqtiha, thumma birrul walidain, thumma jihadu fi sabilillah. Sungguhnya sebaik-baik amal di sisi Allah adalah salat pada waktu, kemudian berbakti kepada kedua orang tua, kemudian jihad di jalan Allah. Anakku, aku adalah pahalamu, aku adalah ganjaran yang engkau akan ambil tanpa engkau harus memerdekakan budak, tanpa engkau harus banyak-banyak berinfak, tanpa engkau harus banyak-banyak beramal. Cukup engkau bahagia. Kan tapi yang ibu takutkan adalah sabda Rasulullah SAW, raghima antum, raghima'an, celaka, celaka, celaka. Seorang ditanya oleh sahabat, man ya Rasulullah, siapa itu ya Rasulullah? Maka dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man adraka walidayhi indal kibr ahaduhuma aw kilayhima thumma lam yudkhil jannah. Celaka bagi seseorang yang memperoleh kedua orang tuanya ketika mereka dalam keadaan tua, atau salah satu dari mereka berdua, akan tetapi tidak membuat anak tersebut masuk surga. Celaka seorang anak yang mendapatkan kedua orang tuanya, kemudian dia tidak mendapatkan surga karena orang tuanya tersebut. Anakku, ibu tidak akan mengangkat keluhan ini ke langit. Ibu tidak akan kadukan duka ini kepada Allah, karena ibu yakin sekiranya suara ini sampai ke langit, jeritan ini membumbung menembus awan, maka yang binasa adalah engkau. Maka yang akan menimpamu adalah kebinasaan dan kesengsaraan, kebinasaan yang tidak dapat diobati oleh obat, yang tidak mungkin tersembuhkan oleh dokter dan tabib. Bagaimana pula aku akan mengangkatnya ke langit, padahal engkau adalah jantung hatiku. Bagaimana pula aku akan kaduan kepada Allah, padahal engkau adalah pelipur laraku. Bagaimana pula aku akan tangisi kepada Allah Azza wa Jalla, padahal engkau adalah kebahagiaan hidupku. Bangunlah nak, uban sudah mulai merambat di atas kepalamu. Akan berlalu masa sehingga engkau akan menjadi tua pula. Dan al-jaza'u min jinsil amal. Sebagaimana engkau berbuat, engkau akan diperlakukan hal yang sama. Ganjaran sesuai dengan apa yang engkau perbuat.
Aku tidak ingin engkau nantinya menulis surat dengan air matamu kepada anak-anakmu, sebagaimana aku telah menulisnya dengan air mataku kepada anakku. Bertakwalah kepada Allah tentang ibumu. Peganglah kakinya, sesungguhnya surga di kakinya. Basuhlah air matanya, balurlah kesedihannya, kencangkan tulang ringkihnya, kokohkan badannya yang laku itu. Anakku, setelah engkau membaca surat ini, maka terserah engkau. Apakah engkau akan sadar dan akan kembali kepada ibumu, atau engkau menyobek surat ini? Kan tapi barang siapa yang menanam, niscaya dia pula yang akan menuai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari ibumu yang selalu mencintai. Nah, inilah risalah seorang ibu kepada anaknya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan seorang anak ke pangkuan ibunya, dan Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kasih sayangnya kepada orang tuanya, memberikan taufik untuk berbakti kepada ibunya terkhusus. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini ada pertanyaan, bagaimana berbaktinya seorang wanita yang sudah menikah? Apakah tetap wajib atau harus meminta izin dahulu suami jika ingin memberinya? Bahwa pernikahan tidak menghalangi untuk berbakti kepada orang tua. Sebaliknya, seharusnya pernikahan akan mendorong berbakti kepada orang tua. Rumah tangga yang tidak dibangun atas perbaktian kepada orang tua, maka dia bukanlah rumah tangga Islami. Dia bukanlah rumah tangga sakinah. Rumah tangga sakinah adalah rumah tangga yang mengerti akan hak dan kewajibannya, mengerti akan hak seorang anak, mengerti hak seorang ayah, mengerti hak seorang ibu. Rumah tangga yang sakinah dialah rumah tangga yang kedua belah pihak, sang suami dan sang istri, sama-sama memberi dukungan agar kedua-duanya berbakti kepada orang tuanya. Sama-sama memberi dukungan. Karena berbakti tersebut bukanlah sebuah dosa dan kesalahan. Berbakti itu adalah pahala dan ganjaran. Apa gunanya hidup kalau seandainya kita tidak mau lagi mendapatkan pahala dan ganjaran? Kalau seandainya sebuah rumah tangga, kalau seandainya sepasang suami istri tidak lagi mengharapkan dan tidak lagi mau akan pahala dan ganjaran, maka hancurlah rumah tangga tersebut. Campakkan rumah tangga itu. Rumah tangga yang ingin mengharapkan surga, rumah tangga yang ingin mendapatkan pahala dari Allah, adalah rumah tangga yang dibangun atas perbaktian kepada kedua orang tua. Dan tidak ada rumah tangga yang berbahagia di saat orang tuanya menangis di rumahnya masing-masing. Sebutkan kepada kita ada rumah tangga yang berbahagia di saat seorang suami menyakiti orang tuanya dan seorang istri menyakiti orang tuanya. Tidak akan mungkin bahagia. Berarti kita katakan bahwa seorang istri dan seorang suami hendaknya saling mendukung, saling menguatkan, saling memberi masukan di dalam berlomba-lomba untuk menuai kehidupan akhirat. Bagaimana kedudukan ibu suami? Apakah sama dengan ibu sendiri? Ibu suami tidak sama dengan ibu sendiri. Bagaimana sama? Sedangkan secara fitrah dia tidak sama. Secara kenyataan dia tidak sama. Akan tetapi bakti seorang istri kepada ibu suami tidak lain dan tidak bukan karena perbaktian dia kepada seorang suami. Karena ingin dia berkibar kasih sayang di rumah tangga tersebut. Karena tidak ada yang dapat membahagiakan seorang suami kecuali ketika sang istri pandai mengambil hati ibunya. Istri-istri yang berhasil
Istri-istri yang sukses di dalam membangun rumah tangga, istri-istri yang bisa mengambil hati suaminya, dialah istri yang pertama kali bisa mengambil hati ibu suaminya. Dialah istri yang bisa bergaul baik dengan ibu suaminya, dengan mertuanya. Jika seandainya Anda ingin mendapatkan hati suami Anda, jika seandainya Anda tidak ingin berpaling suami Anda kepada wanita lain, maka ambil pertama kali hati ibunya. Terutama dia adalah anak saleh. Terutama dia anak saleh. Terutama dia adalah orang yang mengukur dan mengadarkan bagaimana besarnya seorang anak berbakti pada orang tuanya. Jika seandainya seorang wanita mengetahui kesalehan seseorang anak dalam berbakti kepada orang tuanya, seorang anak akan mengukur bahwa orang tuanya adalah segala-galanya. Anak akan melihat semua dunia kecil kecuali orang tuanya. Bagaimana pula seorang istri bisa mengalahkan hal itu? Dia kecil. Apapun yang diinginkan oleh ibunya dia akan perbuat, walaupun akan mengarungi samudra, walaupun akan melintasi mara bahaya, dia akan lakukan. Karena dia tahu dia adalah surga. Tahu bahwa itu adalah surga. Dia adalah tali kebahagiaan. Dia adalah penyambung kehidupannya. Bagaimana dia tidak akan mati-matian kepada ibu dan orang tuanya? Makanya kita katakan, pandai-pandailah mengambil hati mertua. Wallahu ta'ala. Bagaimana kalau sudah berumah tangga dan ternyata si istri tidak dapat melaksanakan pengabdian kepada orang tua karena khawatir akan bermasalah dengan suaminya? Bagaimana selanjutnya rumah tangga itu? Apakah patut dipertahankan rumah tangga itu atau tidak, sementara sudah punya anak? Ini permasalahan berat. Seorang istri menginginkan berbakti kepada orang tuanya. Satu lagi, kiranya sang suami berhatikan batu, berkalbukan cadas. Begitulah kira-kira. Dia tidak mengizinkan. Akan tapi adakah yang seperti ini seorang suami? Dengan kepintaran dan keahlian dan kefitrahan seorang wanita yang pandai menggoda, yang pandai meluluhkan hati. Saya takut pertanyaan ini hanya karena tidak pandainya kita menggoda seorang suami, hanya karena kita tidak pandai meluluhkan hatinya. Saya rasa tidak ada seorang suami yang berkeinginan seperti ini, kecuali karena hal-hal yang lain. Maka seharusnya diperjelas apa penyebab seorang suami tidak mau kita berbakti kepada orang tua kita sendiri. Mesti ada penyebabnya, mesti ada permasalahannya. Karena di dalam banyak permasalahan rumah tangga, saya rasa tidak ada seorang suami yang akan melarang istrinya berbakti kecuali sesuai dengan kaidah. Akan tetapi jika seandainya berselang hari, tidak berselang 1 atau 2 hari, kecuali telah kirimkan pula kue, di dalam kue itu ada emas, baru bermasalah. Kiranya sang istri pantas layak dimarahi suami, dia mengirim kekayaan suaminya untuk keluarganya. Jangankan orang tersebut, saya pun bisa marah. Kalau ada istri yang begitu, ditanam ke dalam lepat, ditanam ke dalam kue bolu, zahirnya lepat, zahirnya kue bolu, batinnya emas permata, intan berlian, subhanallah. Ini ya membuat meradanglah suami tersebut. Saya berletih, berpeluh, bertegang urat mencari uang, engkau menguangkan ke keluargamu, enyahlah engkau wahai wanita. Terjadilah pertengkaran nanti. Jadi pertanyaannya kayaknya harus diperjelas dahulu apa penyebabnya. Akan tapi mudah-mudahan dengan keahlian seorang wanita dalam merayu suaminya, insyaallah kita harapkan itu akan bisa berjalan baik. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.